أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan hadis, apabila masuk ahli syurga akan syurga, seru yang menyeru pada hari Sabtu. Apabila masuk ahli syurga akan syurga, seru yang menyeru pada hari Sabtu. Yang hari Sabtu itu siapa yang mengunjungi? Seorang anak kepada bapaknya. Ketika mereka masuk ke dalam syurga, maka terdengar ada suara, ada panggilan seru yang menyeru. Panggilan hari Sabtu. Apa yang diucapkan itu? Suara yang menyampaikan kepada ahli surga. Maka ia berkata, apa katanya? Hadir olehmu, hadir oleh kamu akan jamuan Adam alaihi salam di dalam surga Jannatul Khuldi. Hadir olehmu. Hari Sabtu juga hadir. Datangin Nabi Adam. Di mana? Di surga Jannatul Khuldi. Hari Sabtu. Maka hadir mereka itu. Hadirlah pada penduduk-penduduk surga itu. Ini nikmat yang besar nih. Dan dijamu akan mereka itu oleh Adam. Dan diberi persalin akan mereka itu. Di persalin itu hidangan ya, meja, hidangan, tempat. Dijamu oleh Nabi Adam kita nih. Ingat-ingat nanti hari Sabtu sama-sama kita mengunjungi Nabi Adam. Hari Sabtu nanti bila ditanya nanti disaksi, kami udah janji Allah. Hari Sabtu kami tidak mengunjungi Nabi Adam. Dijamu kita. Kemudian diseru pada hari Ahad. Hei penduduk surga, ini hari Ahad. Hadir kamu akan jamuan Nabi Nuh di dalam surga Jannatun Naim. Jadi tingkatan surga itu kita kunjungin. Dan levelnya berbeda. Nabi Adam Jannatul Khuldi, Nabi Nuh Jannatun Naim. Kemudian diseru pada hari Itsnain. Pada hari Senin. Hadir kamu akan jamuan Ibrahim di dalam surga Jannatul Firdaus. Nabi Ibrahim berada di surga Firdaus. Jannatul Firdaus. Itu kita diperintahkan untuk ke sana. Datangi juga. Mereka para nabi ada di situ tuh. Jadi seruan itu diperdengarkan oleh penduduk surga. Kemudian diseru pada hari Selasa. Pada hari Selasa, hadir kamu akan jamuan Musa. Di mana itu? Di dalam surga Jannatul Ma'wa. Bukan Jannatul Pa'wa, Jannatul Ma'wa. Surga, di dalam surga. Hadir olehmu. Jadi ada Nabi Musa. Kemudian diseru pada hari Rubu'. Hadir kamu akan jamuan Isa. Di mana itu? Di dalam surga Jannatun Adnin. Nabi Isa. Kemudian diseru, dipanggil, maksudnya diajak, diseru itu ya, diseru itu dipanggil. Pada hari Khamis, hadir kamu akan jamuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon kayu Tuba. Di bawah pohon kayu Tuba. Mana Tuba ini kebanggaan. Tuba, pohon Tuba. Jadi banyak nama pohon sana. Ya, itu dia. Hari Kamis kita mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian diseru pada hari Jumat, ngapain itu? Hadir kamu akan jamuan Tuhan Rabbul Alamin di dalam surga Darul Jalal. Nah, ini dia adalah ketinggian nikmat-nikmat yang besar hari Jumat. Jadi jangan sampai kita hari Jumat tidak ada sholat Jumat. Rugi sangat. Ya, rugi sangat. Karena itulah pertemuan kita pada Allah ya, untuk merayakan hari rayanya umat Islam. Ternyata di surga pun kita itu orang-orang yang penduduk surga itu saling mengunjungi. Terutama adalah hari Jumat, berkunjung kepada Allah Rabbul Alamin ya di dalam surga Darul Jalal. Artinya rumah yang tempat yang tinggi. Jalal itu tinggi namanya. Itulah dia hari Jumat. Jadi aktivitas-aktivitas bila masih ada sempat tinggalkan untuk bertemu dengan Allah dulu. Ya, bermunajat, baca Quran, zikir kita, thalabul ilmi kita, dan bermunajat kepada Allah pada hari Jumat. Perbanyak salawat. Nah, itu amalan kita. Karena itu adalah hari rayanya umat Islam dalam mingguan. Dah, itulah panggilan-panggilan suara di dalam surga bagi penduduk-penduduk surga. Mereka mendengarkan itu dan mereka itu disuruh untuk mengunjungi para nabi-nabi, ya, para nabi-nabi yang ada di bila tidak salah berarti ini nabi-nabi ulul azmi, ya kan? Para nabi-nabi yang tahan, yang banyak penderitaannya, ulul azmi. Ini yang dikunjungin lagi. Padahal nabi banyak, tapi disebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Dah, kemudian maka menjamu Tuhan akan mereka itu keridhaan yang amat besar. Apa maksud keridhaan yang amat besar itu? Yaitu memandang akan wajahnya Allah yang maha mulia. Yang maha mulia. Artinya zat Allah. Bukan langsung kita pandang dengan secara kasat mata, dengan bola mata, dengan ini. Tidak. Artinya dengan zat Allah kita mendapatkan nikmat yang sangat besar untuk bisa dapat melihat Allah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakinkan itu, bahwasannya kita akan dapat bertemu dan melihat Allah nanti di surga. Itu yang akan diberikan Allah. Maka diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna keridhaan itu apa? Dapat melihat langsung. Ya, dapat melihat langsung zatnya Allah, bukan wajah yang berbentuk ini ya, bukan wajah. Wajah di sini artinya zatnya Allah. Zatnya Allah yang maha mulia. Seperti firman Allah, apa kata Allah? Wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan daripada Allah terlebih besar daripada segala nikmat bagi ahli syurga. Nikmat yang paling besar untuk bisa dapat bertemu kepada Allah. Makanya para ulama-ulama itu bila wafat mereka tu Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, wa ridwanum minallah. Itu, ya kan? Imam Syafi'i, semoga Allah meridhokan akan dia. Wa ridwanum minallah, wa ridwanuhum minallah. Itu meridhokan. Makna meridhokan itu dapat langsung bertemu dengan Allah, dengan pandangan kita itu melihat Allah. Itu nikmat yang paling besar yang dinanti-nantikan oleh daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dah, itulah dia amalan penduduk surga yang mereka itu saling kunjung mengunjung, mereka itu saling mendatangin satu sama lain. Ini adalah yaitu hari-hari yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tersebut pada
Bukhara, dan tersebut daripada Bukhari hadisnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, apa kata Nabi? Bahwasannya akhir ahli syurga masuknya akan syurga. Akhir ahli syurga masuknya akan syurga. Dan ahli neraka, akhir ahli neraka keluarnya daripada neraka. Itu dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Seorang laki-laki keluar ia daripada neraka, maka mengisak-ngisak ia, maka firman Tuhannya, masuk olehmu akan syurga. Maka sembah ia, bertanya ia, Tuhanku, bermula syurga telah penuh. Maka firmannya Allah baginya, orang laki-laki tadi, akan demikian itu 3 kali. Maka tiap-tiap kalinya diulangi oleh laki-laki itu atas bermula syurga telah penuh. Maka firmannya pula, bahwasannya bagimu makam dunia 10 kali. Maka bagimu seumpama dunia 10 kali. Syurga ada penuh katanya. Enggak ada kota lagi dalam syurga bagi kamu, karena udah lama kali di neraka. Jadi kata Allah terus, maka firmannya, bagi kamu seumpama dunia 10 kali. Bagi kamu dunia yaitu diberikan 10 kali bila kamu masuk ke dalam surga itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjanji akan daku Tuhanku bahwa memasuki ia akan syurga daripada umatku 70.000. 70.000 mereka dimasukkan ke dalam syurga. Ini janji Allah ini. Dan pada hadis yang lain, bahwasannya Allah Ta'ala memberi akan daku 70.000 masuk syurga. Mereka itu dengan tiada hisab. Langsung aja, tanpa diperhitungkan lagi. Umat masuk, mereka itu, umat Nabi masuk 70.000, maka dalam keadaan tanpa dihisab oleh Allah. Maka siapa mereka itu 70.000 yang tidak dihisab itu? Maka dikata orang, ada yang bertanya. Dikata orang itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, maka adakah engkau minta tambah? Rupanya tawar-menawar ini. Tidak menawar-nawar dia. 70.000 umat Nabi nanti akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, ada tambah lagi enggak? 1 aja pun jadilah. Pesan tiket 1 lagi. Maka sabdanya Nabi, apa kata Nabi? Sungguhnya aku minta tambah. Sebenarnya aku sudah minta tambah. Sudah minta tambah. Maka memberi ia akan daku demikian, dan membuka rawi akan 2 tangannya. Dia membuka rawi akan daripada mengembangkan daripada diuraikan tangan kannya. Bermohonlah. Dia udah aku minta juga katanya. Jadi bukan 70.000 tetapi bisa ditambah menurut daripada tangan yang kita ruaikan akan 2 tangannya. Dan pada satu riwayat, ada riwayat yang lain menyebutkan, masuk syurga daripada umatku 70.000 dengan tidak hisab.
Di riwayat lain itu ada dialog juga seperti tadi. Tapi dialog lain ini. Di riwayat lain. 70.000 dengan tidak dihisap umatku nanti. Maka sembah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, tambah olehmu akan kami ya Rasulullah. Nah, Nabi nyampaikan, sahabat mendengar. Langsung Sayyidina Umar berkata, mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, tambahkan untuk kami juga. Apakah kami? Padahal mereka pun salah satu makamnya lebih daripada 70.000. Yang sudah lebih makamnya 70.000 daripada umat 70.000 tanpa dihisab, sahabat-sahabat masih juga ingin mengharapkan masuk golongan 70.000. Itulah dia para sahabat. Karena tidak merasa dia bisa dapat masuk surga, padahal sudah dijamin. Tapi sahabat Sayyidina Umar mengatakan apa dia? Ya Rasulullah, masukkan kami ke dalam itu. Tambah aja, tambahkan, minta pada Allah bahwasanya kami termasuk golongan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Apa jawab Nabi? Sabdanya Nabi, dan 3 rahut daripada beberapa rahut Tuhan Azza wa Jalla. Sembah ia, bertanya ia, tambah olehmu akan kami ya Rasulullah. Maka berteriak Sayyidina Abu Bakar. Dan berkata ia, memadalah akan kita, hai Umar, udah cukup kita Umar, katanya. Kata berteriaknya bukan berteriak begini, berteriak kepada Umar. Wahai Umar, kita sudah termasuk. Kita tuh sudah termasuk bagian itu. Kata Sayyidina Abu Bakar. Maka kata Sayyidina Umar, hai Abu Bakar, tinggal olehmu akan Rasulullah. Tinggal olehmu akan Rasulullah supaya ia minta tambah akan kami daripada karunia Tuhan kami. Tinggal kamulah, mintakan sama Rasulullah. Nah, tadi saya kan sudah nih, kata Sayyidina Umar. Kamu lagi wahai Abu Bakar, mintakan kepada Rasulullah untuk bisa menambahkan. Apa yang ditambahkan itu tambah? Yaitu karunia Tuhan. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, demi Tuhan yang membangkit akan dia, bahwasannya makhluk sekaliannya tidak datang ia satu rahut daripada kami Azza wa Jalla. Ya, dan mereka akan dimasukkan ini semua nih, termasuk golongan-golongan yang daripada satu tempat, daripada beberapa rahut, beberapa tempat-tempat daripada kami Azza wa Jalla. Ini riwayat yang kedua. Dan kata kil, ada lagi kata pendapat ulama, masuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam beberapa hari yang mati padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menangis ia pada kuburnya Nabi. Maka menggalib akan dia, menggalib itu membiasakan, mengadatkan. Maka menggalib akan dia oleh tidur. Jadi terbiasa dia tidur. Tidur Abu Bakar. Maka melihat akan dia oleh Sayyidina Umar seolah-olah berkata di dalam tidurnya. Nah, dia berziarah, Abu Bakar berziarah, sahabat berziarah, kemudian tertidur di makamnya Nabi, kemudian seolah-olah berkata-kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat lain, kata kil. Maka menjaga akan dia oleh Sayyidina Umar. Terbangunlah Sayyidina Umar. Maka berkata ia, Rasulullah berkata, apa kata Rasul? Ai Umar, engkau putuskan tidurku. Engkau putuskan tidurku. Jadi Rasulullah itu tidur, bukan wafat. Tidur itu. Engkau putuskan tidurku. Adalah aku pada saat itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya Abu Bakar. Hai Umar,
engkau putuskan tidurku dengan Rasulullah sallallahu, bahwasanya saat itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arasy. Padahal ia bersabda dengan bersungguh-sungguh, hai Tuhanku, umatku, hai Tuhanku, umatku, maka aku sembah. Ya Rasulullah, tinggal olehmu akan Tuhan engkau, supaya menghukum ia akan kehendak engkau. Maka keluar suara, maka keluar seru daripada pihak Tuhan, wahabnaka, wahabnaka, yakni telah kami beri akan dikau, telah kami beri akan dikau, udah kami anugerahkan, tenang aja gitu. Berfirman akan dia 2 kali, wahabnaka, wahabnaka, sampai 2 kali. Maka pada ketika itu engkau jaga akan daku. Ya. Maka tiadalah aku ketahui berapa yang diberi akan dia. Maka bersuara oleh yang bersuara daripada kuburnya yang mulia dengan katanya, wahabanil kullu, yang ini telah memberi ia akan daku sekalian pintaku. Paham ini orang? Paham ceritanya kan? Nah, jadi dikatakan apa ya? Satu riwayat mengatakan Abu Bakar di dalam hari yang tempat yaitu di wafatnya Rasulullah di Madinah, dan di situ Abu Bakar berziarah. Abu Bakar berziarah. Saat berziarah kemudian menangis. Itu Abu Bakar. Singkatnya. Ya, maklum biasa kan, kalau orang yang sudah dia cinta, dia terlena, nangis, saking banyak nangis, bengkak matanya, akhirnya tertidurlah di situ. Di kuburan Nabi. Tertidur, dan saat tertidur, lama tertidur, datang Umar bin Khattab, bangunin. Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Nah, yang datangnya kan, ya Abu Bakar. Didatangkan oleh Sayyidina Umar. Lantas Sayyidina Umar ini seolah-olah ia berkata di dalam tidurnya gitu. Abu Bakar tidur, tapi Umar berkata, membangunkan, berkata kepada Sayyidina Umar dengan Abu Bakar, tapi seolah-olah itu tidur di dalam mimpi, padahal bangun kan. Maka dikata, wahai Umar, putus mimpiku, terjaganya. Apa dia? Padahal aku saat itu bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Kata Rasul, bahwasannya kami di bawah aras itu, kata Nabi, sungguh umatku, Tuhan umatku. Maka aku sembah Rasulullah, tinggalkan olehmu Tuhan engkau, supaya menghukumkan ia akan engkau. Maka keluar seru daripada pihak wahabnaka, wahabna, kami akan berikan kepada engkau karunia. Nah, berapa karunia itu tidak sempat kutanya. Engkau udah bangunin aku pula. Gitu. Enggak ada kelanjutan lagi. Udah lagi enak-enak mimpi, kan enggak mungkin nyambung lagi mimpi, sampai di mana tadi mimpi nih. Kan enggak nyambung lagi. Padahal udah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bersabda. Jadi kan kalau itu sabda Rasulullah, hidup Nabi itu hadis. Tidur Nabi itu hadis. Dalam mimpi pun itu termasuk hadis. Termasuk. Banyak kan para aulia, para ulama, para sahabat, mereka itu bermimpi dari hadis Nabi. Jadi jangan dikatakan bahwasan itu Nabi wafat. Tidak. Jadi seru daripada pihak. Tiba-tiba engkau menjagakanku. Jadi enggak tahu berapa itu pemberian karunia. Enggak mau kutanyakan lagi, ternyata udah dibangunkan. Ya sudahlah. Jadi yang jelas Allah berikan kepada kita wahabnaka, wahabnaka, yaitu karunia.
Nah, nah ini dia. Sikit lagi. Ini kita sudah penutup kitabnya. Penutup. Penutup ya. Ini kita sudah penutup namanya khatmul kitab. Yang di belakang ini doa saja. Doa. Kayak ini Al-Quran. Udah sampai An-Nas kita nih. Di belakangnya itu ujungnya Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, Allahumma, doa ini. Di kitab ini doa ini. Di akhirnya ini kita berdoa nih. Ya. Kita tutup akhir cerita ini dulu. Ja'alnallaha minal ladzina yadkhulunal jannah bighairi hisabi bihurmati sayyidina Muhammad wa jami'il al wal ashabi. Amin. Apa arti ja'alna? Moga-moga menjadikan akan Allah. Ini tak ada artinya, saya artikan sendiri. Moga-moga menjadikan akan Allah minal ladzina, daripada orang-orang yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab, bihurmati sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jami'il al, dan seluruh keluarga-keluarga Nabi, wal ashab, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat keluarga Nabi, dengan kemuliaan sahabat-sahabat Nabi, maka semoga kita ini semua masuk golongan daripada penduduk surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada tawassulnya nih. Tawassul dengan berkat kemuliaan Nabi, dengan berkat keluarga Nabi, dengan berkat sahabat Nabi. Semoga, kata pengarang kitab di akhir kitabnya, ja'alanallah, semoga Allah jadikan kita menjadi golongan-golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa dihitung, tanpa ada periksaannya. Semoga ya dengan demikian Allah berikan kepada kita yaitu lempang menuju ke surga, kita dapat bertemu dengan bihormati Sayyidina Muhammad, dengan keluarga, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan keluarga Nabi dan keluarga ashab Nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja pembahasan kita. Minggu depan nextnya berarti kita persiapkanlah apa yang mau kita persiapkan. Kita sudah penutupnya nih. Ini udah penutup ini. Udah penutup. Inilah akhir barang siapa dikendaki bagi fakir ilallah ta'ala menterjemahkan munabatul qulub dengan inayah Tuhan ghafarat dunia, maka kami pohonkan Allah daripada karunia yang aim. Ini udah doa penutup isi kitab semua nih. Dari jilid 1 sampai jilid 2, jilid 3, jilid 4 atau Jawahar Mahub. Nah, penutup di belakangnya kita doa sama-sama, doa ya. Doa. Ya siapkanlah ketannya. Kita udah khataman ini, udah khatam kitab nih. 5 tahun Bang. 5 tahun ngajian nih. Sabar. Ini disebut salaka nih. Salaka itu berupaya keras, sabar untuk bisa dapat mendapatkan ilmu. Disinilah puncak kita sudah selesaikan nikmat di penghujung pembahasannya adalah nikmat-nikmat surga, nikmat-nikmat yang surga yang didapatkan oleh penghuni surga. Maka oleh karena itu minggu depan kita sama-sama yaitu membacakan doa-doa yang ada di dalam kitab ini ya. Doanya tidak ada terjemahkan ini. Tapi nanti insyaallah saya terjemahkan doa-doanya insyaallah. Ya. Baik, itu aja. Mudah-mudahan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya. Kita akan khataman di kitab ini. Apa yang mau kita persiapkan insyaallah di next 2 minggu akan datang setelah pengajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan di akhir daripada isi kitab ini semoga kita dibukakan oleh Allah hati kita nur dan ma'rifat. Semoga Allah berikan, limpahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dengan berkat daripada pengarang kitab yaitu Syekh Abdurrahman Al-Kalantani.
Semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang paling tinggi. Beliau digolongkan menjadi orang-orang yang saleh. Beliau di tempat dengan makamnya para aulia. Beliau ditinggikan derajatnya. Semoga ilmu-ilmunya turun kepada kita semua, mendapatkan futuh, mendapatkan keberkahan, mendapatkan hikmah-hikmah yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dapat berkumpul dengan pengarang kitab nantinya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.